Sahabat Kompas.com, menjelang pergantian akhir tahun, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan. Tak jarang kebijakan kontroversial Anies ini menuai komentar pedas dari berbagai kalangan. Setidaknya ada 5 kebijakan Anies yang mendapat sorotan publik sepanjang tahun 2021 ini. Kebijakan kontroversial pertama yakni terkait keberadaan jalur sepeda permanen Sudirman Tamrin. Sejak pertama kali dibangun pada Februari 2021, keberadaan jalur sepeda ini memicu pro kontra. Di satu sisi para pesepeda merasa aman dan nyaman, namun di sisi lain pesepeda road bike enggan memakai jalur tersebut lantaran terlalu sempit. Alhasil komunitas pesepeda road bike kerap kali menggunakan jalur kendaraan bermotor yang memicu konflik dengan pengendara motor. Melihat hal ini, Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan sepeda road bike untuk melintas di jalan layang non-tol Tanah Abang Kampung Melayu. Namun bukannya mereda, kebijakan ini membuat pesepeda non-road bike berang lantaran merasa didiskriminasi. Setelah mendapat banyak penolakan, kebijakan itu akhirnya mulai dihentikan pada 20 Juni 2021. Selanjutnya yakni larangan memajang reklame rokok beserta bungkusnya di tempat penjualan. Kebijakan itu menuai penolakan dari sejumlah pelaku usaha. Mereka menilai aturan tersebut seolah-olah memperlakukan produk rokok sebagai barang ilegal. Padahal menurut PP 109 tahun 2012, produk rokok legal dijual ketika sudah memenuhi ketentuan seperti kemasan, kandungan produk, dan perpajakan. Mereka juga menilai larangan menampilkan produk rokok akan menekan bisnis retail di tengah pandemi COVID-19. Kemudian sorotan selanjutnya yakni tentang Formula E, khususnya terkait komitmen fee. Komitmen fee yang seharusnya dibayar 2,3 triliun rupiah untuk 5 tahun penyelenggaraan, tiba-tiba dipangkas menjadi 560 miliar rupiah untuk 3 tahun penyelenggaraan. Tak hanya itu, komitmen fee Formula E DKI Jakarta juga mendapat sorotan melihat sejumlah negara ada yang menyelenggarakan Formula E secara gratis, seperti New York, Amerika Serikat, dan Roma, Italia. Terungkapnya kejanggalan demi kejanggalan ini pun membuat KPK turun tangan. Hingga kini proses pengusutan dugaan korupsi Formula E masih bergulir. Kebijakan kontroversi Anies yang lainnya yaitu pembangunan sumur resapan yang dikebut pada akhir tahun 2021. Eksekusi sumur resapan yang kejar tayang ini dinilai mengorbankan aspek keselamatan. Insiden jebolnya tutup sumur resapan yang dibangun di badan jalan pun telah berkali-kali terjadi, seperti sumur resapan di Jalan Lebak Bulus 3 dan Jalan Karangtengah Jakarta Selatan yang menyebabkan jalan menjadi bergelombang. Yang menyita perhatian publik belakangan ini yakni insiden terperosoknya mobil Ketua DPP PSI, Isyana Bagus Oka. Kebijakan kontroversial lainnya yakni ketika Anies merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022. Anies yang awalnya menaikkan UMP sebesar 0,8% mendapat protes para buruh lantaran dinilai terlampau sedikit. Merespons hal ini, Anies pun merevisi aturan soal UMP itu. Dari yang awalnya naik 0,8%, kini menjadi 5,1%. Namun tak berhenti sampai di situ. Penetapan kenaikan UMP DKI Jakarta ini justru menjadi polemik lantaran dinilai melawan ketentuan pemerintah pusat. Buntut dari penolakan ini, Apindo berencana menggugat Pemprov DKI Jakarta ke PT UN. Itu dia sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepanjang 2021. Simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.